Zaman Hadean. Semua berawal dari 4,6 miliar tahun lalu, piringan debu dan gas yang mengitari matahari yang baru lahir. Gravitasi menarik partikel-partikel kecil ini saling menempel, lama-lama membentuk gumpalan batu yang makin besar. Proses ini disebut akresi, dan dalam waktu sekitar 10 juta tahun, gumpalan itu kemudian tumbuh menjadi planet yang kita sebut Bumi. Bumi purba ini sangat panas, permukaannya lautan magma, radioaktif alami dan tabrakan tanpa henti membuat suhunya tetap ekstrim. Lalu terjadi satu peristiwa yang mengubah segalanya. Sebuah objek seukuran planet Mars yang disebut Theia menabrak bumi muda. Tabrakan ini begitu dahsyat sampai melontarkan material keluar angkasa, dan material itu seiring waktu menyatu membentuk bulan. Ini dikenal sebagai Giant Impact Hypothesis, teori paling kuat tentang asal-usul bulan kita. Zaman Archean. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu muncul bentuk kehidupan pertama, mikroorganisme bersel tunggal yang sangat sederhana. Bukti tertua kehidupan ini ditemukan dalam bentuk stromatolith, struktur berlapis yang dibentuk oleh koloni bakteri di laut dangkal. Salah satu jenis bakteri yang paling penting dalam sejarah bumi adalah cyanobacteria. Mereka melakukan fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi energi, dan menghasilkan produk sampingan yang akan mengubah seluruh planet menjadi oksigen. Zaman Proterozoikum. Selama ratusan juta tahun, cyanobacteria terus memproduksi oksigen sampai akhirnya oksigen menumpuk di atmosfer. Dalam peristiwa ini yang disebut Great Oxidation Event sekitar 2,5 miliar sampai 541 juta tahun lalu, ini adalah salah satu perubahan paling ekstrim dalam sejarah bumi. Oksigen yang beracun bagi sebagian besar kehidupan saat itu memicu kepunahan massal makhluk anaerob, tapi juga membuka jalan bagi kehidupan yang lebih kompleks. Di era ini juga, bumi mengalami fase ekstrim lain, yaitu Snowball Earth. Seluruh planet dari kutub sampai khatulistiwa diperkirakan tertutup es. Butuh jutaan tahun sebelum aktivitas gunung berapi melepaskan cukup gas rumah kaca untuk mencairkan es dan menghangatkan bumi kembali. Ledakan Kambrium. Lalu pada 541 juta tahun lalu, terjadi salah satu momen paling menakjubkan dalam sejarah biologi, yaitu ledakan Kambrium. Dalam waktu geologis yang sangat singkat, hanya sekitar 20-25 juta tahun, hampir semua sekelompok besar hewan yang kita kenal sekarang mulai muncul. Lautan yang tadinya sepi, kini dipenuhi makhluk aneh. Trilobit, predator raksasa, seperti Anomalocaris, dan hewan-hewan bercangkang keras pertama. Ini adalah titik awal keanekaragaman hayati yang kita lihat di bumi hari ini. Paleozoikum sampai Mesozoikum. Sekitar 14 juta tahun lalu, kehidupan mulai merambah ke daratan. Dimulai dari tumbuhan, lalu serangga, dan akhirnya hewan bertulang belakang pertama yang keluar dari air. Benua-benua yang tadinya menyatu dalam satu daratan raksasa bernama Pangea, perlahan mulai bergerak dan pecah, membentuk peta dunia yang terus berubah. Lalu datanglah era yang paling ikonik dalam sejarah bumi, zaman dinosaurus. Selama lebih dari 160 juta tahun, dari periode Trias, Jura, hingga Kapur, dinosaurus mendominasi daratan bumi. Tapi dominasi itu berakhir 66 juta tahun lalu, ketika sebuah asteroid selebar 10 km menghantam wilayah yang sekarang menjadi semenanjung Yucatan, Meksiko. Tabrakan ini memicu kepunahan massal yang memusnahkan sekitar 75% spesies di bumi, termasuk hampir seluruh dinosaurus non-unggas. Kenozoikum. Dengan hilangnya dinosaurus pada 66 juta tahun lalu, sekarang mamalia yang dulunya kecil dan bersembunyi kini punya ruang untuk berkembang. Selama jutaan tahun berikutnya, mereka berevolusi menjadi berbagai bentuk, dari mamut berbulu sampai nenek moyang primata. Bumi juga mengalami serangkaian zaman es, mengubah lanskap dan mendorong evolusi berbagai spesies, termasuk garis keturunan yang akhirnya melahirkan manusia. Sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens muncul di Afrika. Dibandingkan usia bumi yang 4,6 miliar tahun, keberadaan manusia modern ini hanya sekejap mata. Kini, banyak ilmuwan menyebut kita sedang berada di era baru, yaitu era Anthropocene, zaman di mana aktivitas manusia sendiri menjadi kekuatan geologis utama yang mengubah iklim, lanskap, dan masa depan planet ini.